Assalamualaikum sahabat Al-Hidayah. Gimana nih kabarnya? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat ya dimanapun kalian berada. Nah, jangan lupa nih buat sahabat semua untuk follow dan juga like serta komen di akun Les Al-Hidayah. Nah, kita kembali lagi nih bakal ngobrol-ngobrol sama Ustadz Zen ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Mbak Fani sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya selalu lucu aja ya. Iya, iya, saya dengan Fani ya, lupa, mohon maaf nih sahabat. Nah, jadi kita pada episode kali ini nih bakal ngebahas tentang keresahan anak muda nih, terutama zaman sekarang Ustadz, kayak saya nih Gen Z gitu kan. Kenapa rezeki tuh terasa sempit, padahal kayak usaha yang kita lakuin tuh udah maksimal gitu, udah berjuang, tapi kita ngerasanya kayak kok rezekinya masih segitu-segitu aja gitu, Ustaz. Baik, terima kasih banyak Mbak Fani, sahabat Les Al-Hidayah ya, yang super. Alhamdulillah, yang pertanyaannya dari Mbak Fani luar biasa ini. Anak remaja resah. Masa depan yang suram, namanya madesu. Madesu itu masa depan suram. Kerja udah maksimal tapi rezekinya kok seperti ini aja, nggak ada perkembang. Kita diingatkan di dalam Al-Quran surah 65, surah At-Tolak ayat 2 sampai ayat 3, syaratnya bertakwa. Kalau udah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dijadikan urusan kita mudah. Itu syarat takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau orang sudah bertakwa ini, takwa episode berikutnya udah kita bahas, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala yang larangnya, maka prinsipnya tadi sholat dijaga, sedekah rajin, ya kan? Maka yaj'allahu makhraja, maka Allah jadikan jalan keluarnya. Karirnya mandek, tiba-tiba promosi, ya gitu kira-kira kan. Terus karakter kita boleh jadi memang P6. Apa itu P6? Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Nah, ini P6 apa, Bapak nih? Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Tapi pas-pasan yang baik. Pas mau beli mobil Alphard, uangnya pas ada. Beli mobil yang baru Camry, uangnya pas ada. Mau bangun rumah 10 lantai, uangnya pas ada. Bangun perusahaan, uangnya pas ada. Mbak Fani mau nikah di hotel bintang 5, uangnya pas ada. Itu nama pas-pasan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah yang memberikan. Merasa cukup qanaah ini yang sangat penting. Sangat penting gimana? Ya udah bersyukur aja nikmat yang ada. Jangan-jangan kenapa gaji kita nggak naik karena kurang bersyukur kepada Allah. Jangan-jangan belum sedekah. Iya, kurang. Karena dengan bersedekah rezeki bertambah. Dalam surah Rahman diulang-ulangkan, babi ayyi ala rabbikum tukadziban, nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan. Tapi kalau kita udah bertakwa kepada Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki yang gak disangka-sangka gara-gara sedekah, rezeki sehat. Ada kesempatan, peluang, panjang umur, itu rezeki juga. Nah, rezeki itu yang sangat penting tadi harus dinikmati, lazati. Kata Ibnu Taimiyah disebutkan dalam kitab As-Safadiyah, wa yaltazul mu'minuna bi dzikrillahi wa ma'rifati. Orang yang memperoleh kelezatan iman itu luar biasa. Apa sebabnya Mbak Fani? Zikir kepada Allah. Dapat rezeki, alhamdulillah. Gajian gak banyak sih, sebulan 500 juta, alhamdulillah. Alhamdulillah itu kan gitu. Dinikmati aja. Sekarang coba saya mau tanya Mbak Fani, mendingan mana gaji sebulan 5 juta hasil korupsi, gaji sebulan 500 juta yang mana kira-kira? Gaji 500 juta ya. 500 juta, berkah. Gara-gara rajin sedekah. Amin. Kita bisa lihat sejarah Abdurrahman bin Auf itu mewakili pemuda. Kalau Mbak Fani Gen Z, ya kan, generasi milenial lahir tahun 79, saya 78, tapi nggak masuk generasi milenial.
Orang sering nyebut generasi milenial lawannya generasi kolonial. Jadi kalau orang tuanya Mbak Fani jangan generasi kolonial ya. Oke. Nah ini kembali madesu masa depan suram. Semua tergantung kita. Dalam hadis qudsi disebutkan ana inna dzanni abdi bi. Saya sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kita menyiapkan bahwa pengennya baik jadi baik. Mau sukses jadi sukses, gitu kan? Tapi kalau segala sesuatu itu sempit jadi sempit gara-gara buruk akhlak kita. Ini yang diungkap oleh Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Jami'us Shaghir, man sa'a khuluquhu daqa sadruhu. Orang yang buruk akhlaknya sempit hatinya. Tapi kalau dia baik akhlaknya, hatinya lapang. Nah, anak muda ini boleh jadi diuji oleh Allah, kok rezekinya nggak naik-naik, karirnya nggak naik-naik. Karena dia ingat dikasih masalah oleh Allah, dikasih ujian oleh Allah seperti segenggam garam. Garam ini masalah itu ibarat segenggam garam, tahu Mbak Fani ya, tinggal tergantung Mbak Fani nyikapinya. Mau hati sempit, hati lapang. Kalau hati sempit simbolnya, segenggam garam ini kita taruh di gelas, kita letakkan dicampur air mineral, diminum Mbak Fani, rasanya gimana? Asin. Asin. Itu berarti simbol orang menyikapi masalah itu dengan sempit hati. Berarti problem seperti garam itu terasa asin sekali. Tapi apa yang terjadi kalau segenggam garam hati kita lapang dada, kita taburkan ke danau yang airnya bersih danau, dan kita campurkan aduk. Terus kita minum air mineral itu, air itu bening itu. Kira-kira terasa asin nggak? Enggak. Apa sebabnya? Karena lebih luas airnya. Ya. Itulah simbol tadi. Boleh jadi tadi keresahan anak muda itu tadi gara-gara tadi apa namanya gelisah hati merana. Apa namanya itu? Gegana. Oh, tahu aja Bapak nih. Gegana. Ya Bapak nih. Gegana tak gelisah, galau dan merana. Ya sumber di hati. Penyakit sumber di hati. Kalau anak muda tadi dia lapang dada, enjoy, karirnya belum naik, jadi nikmati aja lah. Iya, ntar waktunya juga naik. Ntar ke waktunya udah angkat, waktu izu mantasa, waktu dillu mantasa. Biadikal khair, bagi Allah apa yang nggak mungkin? Allah bisa balikan siang jadi malam, malam jadi siang, bisa. Masa cuma gaji? Ada kisah anak muda, dia kerjaannya cuman guru TK atau TPA. Kalau guru TPA gajinya nggak banyak, 400.000. Tapi dia berdoa, mudah-mudahan gaji naik 500.000, naik jadi 100.000. Bagaimana caranya? Dia sedekahkan uang 400.000 dan dia tingkatkan qiyamul lail, tahajud, sholat yang lain-lainnya, sholat duha, biar rezekinya seperti para pengusaha gitu kira-kira kan. Ternyata 5 bulan berikutnya terbukti gaji dia ternyata bukan tadi berapa mintanya? 500.000. Gaji dia menjadi 10.400.000. Alhamdulillah. Datang ke Ustadz, alhamdulillah gaji saya naik bukan gope. Padahal saya niatnya tadi berapa tadi? 500.000. Sahabat Allah sih kan. Tapi gaji saya 10.400.000. Kata Pak Ustadz, gimana ceritanya? Begini Pak Ustadz. Kebetulan 3 bulan yang lalu saya nikah sama orang yang gajian 10 juta rupiah. Berarti penyebabnya itu ya? Nah, sedekah. Ya. Sedekah tadi. Jadi boleh juga ditiru nih. Kayak kan Bapak ini. Jadi pengen dapat rezeki, ya gimana caranya? Sedekah. Karena gaji dia ditambah sama suaminya. 400 sama 10 juta. Jadi 10 juta 400. Nah, perkara dia mau gaji 500.000 ternyata itu hanya kepala sekolah, kepala TPA. Kebetulan mertuanya meninggal dunia, kepala TPA, dia menggantikannya, langsung gaji dia jadi 10.500.000 rupiah. Jadi karena kenapa? Mana kotor sedekah bin mal? Karena bersedekah. Bersedekah artinya apa namanya, rezekinya bertambah. Begitu kira-kira. Jadi pada prinsipnya semuanya tergantung kita menyikapinya. Menyikapinya dengan lapang dada atau dengan sempit dada. Kalau lapang dada berarti insya Allah penyakit hilang. Tapi kalau dengan sempit dada, bodoh.
gerutu, ya kan, buruk sangka, terus jelek-jelekan orang lain. Oh, gara-gara ini nih, gara-gara ini nih, ya kan? Nyalahin orang lain. Akhirnya orang lain akhirnya nggak bersyukur kepada Allah, itu yang bahaya, menuju kepada kufuran. Makanya di akhir tahun ini jangan lupa perbaiki amal ibadah kita, yaitu dengan apakah kita masuk orang yang bersyukur, minas syakirin, karena Allah menegaskan dalam firman-Nya, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit hamba yang bersyukur. Ya kan, bersyukur gimana? Dapat rezekinya kan, rezekinya nggak banyak, ya kan, karirnya mandek, yang kadang-kadang kok kayaknya begini-begini aja, harus dinikmati aja. Bayangkan pada episode yang lalu kita bahas bagaimana konsep bersyukur, lihat ke bawah, begitu kira-kira, agar kita semakin bersyukur. Wallahu a'lam. Ya berarti apa namanya? Kita tuh harus niatnya tuh yang baik-baik ya Ustadz ya. Kalau itu ya sangat berpengaruh berarti ya niat yang baik tuh. Betul, niat itu yang baik. Makanya dalam kitab Al-Asbah An-Nazar disebutkan al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung niat maksudnya. Innamal amalu binniyat. Itu hadis yang pertama dalam Arba'in Nawawi. Ternyata niat itu yang menentukan sah atau tidak. Termasuk kalau kita baik sama Allah, maka derajat kita diangkat oleh Allah. Baik sama Allah berarti apa? Beradab. Beradab berarti sholat dengan melaksanakan perintah Allah. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Al-Qusairi dalam kitabnya Risalah Qusairiyah, maka ada yang menarik, al-muta'addibu ma'allahi marfu'ud darajati. Orang yang beretika, orang yang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, maka derajat akan diangkat. Jadi nggak usah takut tadi karirnya mandek, rezekinya nggak bertambah, jodoh belum dapat, udah waktunya. Begitu ya. Sampai ada kisah nih ya, anak nih sahabat Laz Al-Hidayah, ada anak muda dia belum dapat jodoh. Malamnya dia bermunajat, sholat istikharah. Dia supaya dapat jodoh, dapat dia keyakinan. Bukan hanya rajin sedekah, dia yakin besok dia dapat jodoh. Rupanya dia olahraga pagi-pagi lewat pasar. Ketika lewat pasar, ternyata dalam hatinya dia jodoh. Ternyata digigit anjing gila. Coba. Pasti apa yang kebayang oleh kita? Padahal niatnya jodoh. Ya kan? Tapi ternyata anjing gila. Ya Allah, saya kan pengen niatnya jodoh. Kan berburuk sangka lagi sama Allah. Ternyata wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, kita nggak tahu. Ternyata ada hikmah, digigit anjing gila, rabies. Karena gigit anjing gila, rabies, berhari-hari, berminggu-minggu di rumah sakit. Di rumah sakit ketemu perawat yang cantik, memikat hati, jodoh. Saya doain, ya, jangan minta doanya, Mbak Fani dapat jodoh itu digigit anjing gila. Aduh ya Allah. Berarti emang niat itu paling utama ya sahabat gitu. Jadi kita apa-apa harus niatnya yang baik, jangan yang ngelihatnya niatnya agak kurang lah gitu. Pokoknya niatnya yang baik-baik aja gitu kan. Nah terus nih kadang kan rezeki kan juga ada yang nggak terlihat nih Ustadz ya. Iya betul. Seperti misalnya kayak kita punya hati yang tenang gitu kan, terus juga keluarga yang insya Allah baik-baik, rukun-rukun. Nah itu juga berarti kan termasuk dari kelapangan rezeki kan ya Ustaz? Iya, jadi yang dianggap tadi wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki yang nggak disangka-sangka. Rezeki tidak hanya dalam bentuk materi. Punya teman baik rezeki, sehat rezeki, iya kan, bisa kerja rezeki. Itu kira-kira ya kan, termasuk baik sama orang lain rezeki itu. Jadi walaupun rezeki itu identiknya sama materi, kita kalau mau doa dapat rezeki, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina rezeki makan, rezeki minum gitu ya. Tapi ingat, rezeki tidak hanya dalam bentuk materi dan bentuk uang, kesehatan, kesempurnaan, dan Allah berikan fisik dalam bentuk sempurna. Ingat ya sahabat Laz Al-Hidayah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan kita udah bentuk yang hebat ya. Arsitek Allah luar biasa, hidung yang ada di bawah. Kenapa enggak hidung di atas? Coba.
Repot kalau Ya udah kan, Ustaz. kalau Mbak Pani hidungnya di atas, kalau hujan pakai kanopi nih, Kalau nggak ditutup masuk ya. nanti air Kalau nggak hujannya. pakai kanopi, pakai yang apa itu, yang mobil yang apa itu, yang muter-muter apa namanya, ya begitu dah. Iya, iya. Ya kan, Buat tutup lah. iya begitu. Jadi Agak repot ya Ustaz. iya repot, harus bersyukur tuh, coba bayangkan. Oke, berarti rezeki itu bukan cuma tentang materi atau uang gitu ya, sahabat. Jadi banyak banget rezeki yang harus kita syukuri gitu di sekitar kita gitu. Jangan kita mandangnya kayak rezeki ini kok uang kita nggak ada di rekening, kok saldonya kayaknya kurang terus gitu. Padahal banyak yang harus perlu kita syukuri ya Ustaz. Iya. Nah, bisa juga rezeki sempit tuh karena kurangnya rasa syukur nggak sih Ustaz? Ya betul. Sempit itu kan tadi letaknya di mana, hati kita, letaknya di kepala kita. Survei dokter membuktikan kok kenapa orang timbul penyakit asam lambung. Pas dicek ada alat dimasukkan ke bawah yang namanya endoskopi, ya kan? Itu ternyata dicek aman-aman aja lambungnya. Ternyata sumbernya di mana? Di hatinya yang nggak nerima atas rezeki dari Allah. Kepalanya yang mumet, yang menganggap bahwa hidup ini cuman apa namanya, pengen mau meninggal dan sebagainya. Begitu ya, padahal kalau dia nikmati, lazati, nikmat, hadwain, hadapi, hayati dan nikmati, maka ada keberkahan yang luar biasa. Begitu ceritanya. Yang penting mah rezeki bukan cuma banyak, yang paling penting berkah gitu ya. Berkah. Harapannya di tahun 2025 ini kita mendapatkan masih rezeki yang berkah, apalagi menyiapkan nanti 2026 menjadi lebih berkah lagi. Kalau ciri-ciri berkah kan ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Ziyadatul sihat, nambah sehat, itu berkah juga. Ziyadatul umri, nambah usia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu kira-kira. Kalau dari amalan-amalan, kira-kira ada amalan khusus nggak sih Ustadz biar rezeki kita nih makin lancar gitu, biar lapang rezekinya gitu, kira-kira ada solusi? Resepnya tadi, kalau ingin rezeki terbanyak, perbanyak sedekah. Oh, sedekah. Kalau pengen berkah, banyak sedekah. Maka hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, rezeki yang kita keluarkan bukan berkurang tapi bertambah. Nah, mana kata sedekah min malin, bahkan dalam Al-Quran disebutkan orang yang bersedekah itu maka dia seperti diganjarkan oleh minimal 10 kali lipat. Surah Al-An'am ayat 160 menyatakan, Allah berfirman, "Manja'a bil hasanati falu asram saliyah." Orang yang melaksanakan amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali kebaikan. Nggak usah jauh-jauh, Mbak Fani sedekah 2.000. Tiba-tiba pengen beli makanan harganya 20.000. Tiba-tiba dibayarin sama teman. Aku bayarin lah. Oh, pas mungkin gara-gara sedekah 2.000. 2.000. Coba sedekah 20.000 tadi. Banyak ya Ustadz. Coba sedekah 200.000. Oh, coba sedekah 2 juta, ya kan gitu kan. Jadi semuanya orang bisa sukses itu diantaranya dari karena pengen bersedekah. Bukan hanya bersedekah, tapi bermanfaat buat orang lain. Nah, khairun nas anfa'un linnas, sebaik-baik manusia bermanfaat buat orang lain. Bahkan disebutkan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Itu coba bayangkan, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran, berarti manfaat kan? Begitu kira-kira. Oke, terakhir kali ya Ustadz nih. Siap. Pesan nih buat anak muda atau sahabat Al-Hidayah semua yang sedang berjuang tentunya terutama gitu kan. Tapi dia ngerasa kayak kehilangan arah gitu dalam menjemput rezekinya gitu Ustaz. Baik, sahabat Al-Hidayah, kalau kita kehilangan arah, jangan-jangan kita belum ingat Allah. Karena ternyata saat kita terhanyut oleh sungai, maka jangan kita ambil rumput yang menjadi pegangan. Kita akan terbawa oleh arus laut, oleh arus air, sehingga tidak selamat. Tapi carilah dahan-dahan, ranting-ranting pohon-pohon yang besar, maka boleh jadi itu yang menyelamatkanmu. Simbolnya diantara juga adalah dengan pohon yang kuat, akidah yang kuat. Berarti dengan iman perlu diperkokoh, dengan kita yakin dimanapun berada Allah bersama kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum.
Dimanapun kita berada, Allah menyaksikan kita. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang maha memahami kita, yang mengetahui kita, yang nampak fisik kita, termasuk yang tidak kelihatan dalam hati kita. Allah yang maha mengetahui. Kalau udah kita pasrah, tawakkal Allah, maka ada rizki yang sangat luar biasa sekali. Allah berikan tadi dalam pembahasan awal dalam surah At-Tolak ya, ayat 2 sampai 3 itu wa yarzuqhu min haitsu la yaktasib, maka akan diganjakan oleh Allah rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki yang kita bahas tidak hanya dalam bentuk materi, kesehatan, koneksi, kemudian kesehatan dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Masya Allah, ya seru banget ya sahabat nih, kita udah dapat banyak ilmu dari Ustadz Zain. Untuk menjawab nih keresahan anak muda zaman sekarang, kayak ngerasa kayak rezeki ini rasanya sempit banget, padahal kita udah usaha yang maksimal. Ternyata bisa jadi karena kurangnya kita rasa syukur, kurangnya kita sedekah, selalu kita ngelihat ke bawah nggak pernah, selalu kita ngelihat ke atas nggak pernah ngelihat ke bawah gitu kan. Padahal yang paling penting itu apa yang kita punya itu harus kita selalu syukuri ya Ustadz ya. Ya. Buat sahabat semua, cukup sampai di sini untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan juga subscribe akun Las Al Hidayah. Dan juga kalau misalkan ada topik-topik yang perlu kita bahas, boleh banget komen di akun kita, biar nanti kita coba angkat bersama Ustadz Zain dan juga Ustadz-Ustadz yang lain ya. Kalau gitu terima kasih banyak ya Ustadz. Sama-sama Mbak Fani. Ya, semoga selalu sehat. Amin, amin. Dan juga sukses selalu. Sukses, ya. Biar kayak gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.